Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu atas kami Tuhan. Engkau telah mengirimkan kami di tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama bersekutu beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini Tuhan boleh berharga di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menyerahkan hati pikiran kami kepadamu Tuhan. Datanglah Roh Kudus ke tempat ini dan urapi masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru di 2024. Saya mengajak saudara-saudara semua, mari kita mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan dengan datang beribadah kepadanya, menyembahnya bahwa Tuhan kita adalah kudus dan seluruh alam semesta sujud menyembah Dia. Mari kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, sumi menyembah-Mu. Mari sekali lagi kita pujikan pujian ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi
Ibadah tutup tahun pada malam hari ini, Minggu 31 Desember 2023, kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera kiranya turun atas kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Pembacaan Nats Alkitab pada malam hari ini terambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saudara percaya bahwa Tuhan itu baik? Ia baik dan teramat baik. Kasih-Nya senantiasa tak berkesudahan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Firman Tuhan mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu, Saudara untuk berefleksi sejenak. 1 tahun hampir berlalu, ada banyak peristiwa yang kita hadapi, baik suka maupun duka. Acap kali kita hanya mengingat musim yang baik saja. Di tengah pergantian musim yang silih berganti, baik dan buruk, barangkali ada di antara kita yang merasa kecewa, gagal, sedih, bahkan kehilangan pengharapan. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa musim boleh berganti. Kesulitan dan kesakitan boleh ada. Namun kasih Tuhan tetap abadi bagi saudara dan saya. Meski semuanya akan binasa dan semuanya menjadi usang, namun Ia tetap ada. Tuhan tetap sama dan tahun-tahunnya tidak berkesudahan. Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Mari kita pujikan dengan segenap hati kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, 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 sungguh besar Kau Allahku. Jemaat yang terkasih, sebelum kita belajar akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hendak belajar firman-Mu pada malam ini. Kami mohon hikmat dan rahmat-Mu untuk hadir dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima dan mengerti kebenaran firman-Mu. Ajari kami bukan hanya untuk membaca dan mendengar firman-Mu saja, tapi juga untuk menghidupi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan hamba-Mu ini yang diberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman-Mu, menyadari begitu terbatas dalam mengerti akan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkenan menolong dengan hikmat-Mu, sehingga hamba-Mu ini dapat menyampaikan, membahasakan kebenaran firman-Mu dengan baik. Tuntun dan sinarilah kami dengan kuasa-Mu. Bersabdalah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Selamat malam, Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan adik-adik semua. Selamat menikmati sukacita Natal bersama orang-orang terkasih, baik di dalam keluarga kita, di gereja kita, maupun di tengah-tengah masyarakat kita yang sangat plural. Pada hari ini kita berada di penghujung tahun, yakni 31 Desember 2023. Dan hanya beberapa jam lagi kita akan segera meninggalkan tahun 2023 ini dan memasuki
tahun 2024. Ada begitu banyak kisah dan cerita, baik suka maupun duka yang telah kita lewati di tahun ini. Dan kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024 nanti. Kiranya cinta kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta dengan kita. Tema firman Tuhan yang diberikan oleh Panitia Natal dan Tahun Baru GKMI Yogyakarta, khususnya dalam ibadah tutup tahun ini, adalah bersandar pada Allah yang tidak berubah, yang didasarkan pada Mazmur 102 ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-29. Mari kita akan baca bersama-sama. Mazmur 102 ayat 26 sampai dengan yang ke-29. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Dalam perjalanan kehidupan seorang manusia, ia pastinya akan mengalami perubahan-perubahan di dalam dirinya, seiring dengan perubahan waktu itu sendiri. Secara fisiologis, tubuh manusia mengalami pertumbuhan. Dari bayi hingga dewasa dan tua, tubuh manusia berubah dari kecil menjadi besar, tubuh yang lemah menjadi kuat, hingga akhirnya kembali melemah lagi. Ketika masih bayi dan anak-anak hingga remaja, kulit kita halus dan lembut. Pada saat dewasa dan menjelang tua, kulit kita mulai kusam, berminyak, hingga keriput. Pada usia mudanya berwajah cantik dan tampan, pada masa tuanya sudah tidak rupawan lagi. Rambut yang tadinya hitam legam dan berkilau, pada waktunya berubah menjadi putih, kusut, dan tidak seindah dulu. Secara psikologis, pada masa anak-anak hingga remaja adalah pribadi yang penakut. Kemudian beranjak pemuda dan dewasa menjadi pemberani, bersemangat, mandiri, hingga menjadi pasrah dan berserah karena telah menjadi tua. Demikian juga perubahan-perubahan lainnya akan nampak pada sisi aspek pengetahuan, nilai dan etika hidup kita, estetika, dan lainnya. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa menolak atau menghindar dari sebuah perubahan, karena perubahan itu adalah keniscayaan. Hampir segala sesuatu pasti akan berubah di dunia ini, termasuk diri kita tadi. Namun, kita bersyukur kita memiliki Allah yang tetap sama dan tahun-tahunnya tidak berkesudahan untuk kita tetap bersandar kepadanya saja. Bersandar pada Allah yang tidak berubah. Demikian tema firman Tuhan pada ibadah tutup tahun pada malam hari ini. Dan pertanyaannya adalah, yang perlu kita untuk renungkan dan sekaligus dijawab dalam teks Mazmur 102 ini adalah, apakah kita akan tetap bersandar pada Allah yang tidak berubah meskipun diperhadapkan dengan pencobaan dan penderitaan? Apakah kita akan bertahan? Atau sebaliknya, kita malah berubah, kita meninggalkan Allah kita dan beralih kepada ilah yang lain?
Bagaimana kita menjawab ini? Teks Mazmur ini mengajak kita untuk merasakan bagaimana relasi umat Tuhan yang begitu intim dengan Tuhan di masa lalu. Mereka menyaksikan kemuliaan Sion, perjanjian Daud, kesetiaan Tuhan, tradisi Eksodus, yakni keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, penaklukan Tuhan pencipta, Raja penebus, dan Tuhan sebagai pejuang ilahi. Satu hal yang unik pada teks Mazmur, bahwa tidak hanya Tuhan yang berbicara kepada umatnya, tetapi umatnya juga dapat berbicara langsung kepada Tuhan. Tuhan mendorong kita, umatnya, untuk menggunakan bahasa Mazmur dalam doa dan pujian kita, baik secara individu maupun komunal. Bagi gereja-gereja saat ini, teks Mazmur ini dapat menjadi sebuah resep Tuhan bagi gereja, karena melalui Mazmur ini ia dapat menyingkapkan betapa agungnya, mengagumkannya, megahnya, bijaksananya, dan sungguh menakjubkan Tuhan di hadapan umat Israel. Mazmur ini dapat merevolusi kehidupan ibadah kita, pola keluarga kita, dan persekutuan serta kesaksian gereja Kristus. Tentunya, teks Mazmur ini dapat memberikan inspirasi bagi orang percaya dengan harapan akan kerajaan Allah yang akan membawa pada keadilan, kebenaran, dan kebahagiaan. Bagaimana dengan teks Mazmur 102 ini? Teks Mazmur 102 ini menceritakan seorang pemazmur yang sedang berduka. Di dalam teks-teks ini kita menemukan seruan doa permohonan pemazmur yang sedang dalam pencobaan dan penderitaan yang begitu besar. Ia sakit keras dan berada dalam bahaya mati pada masa yang masih muda. Kita dapat melihat pada beberapa ayat dari ayat 4 sampai dengan yang ke-12. Bagaimana kondisi pemazmur pada saat itu? Pertama, pemazmur menderita sakit keras. Kita dapat melihat di ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Sampai-sampai pemazmur di sini lupa untuk makan dan tidak bisa tidur, layu seperti rumput. Dan yang kedua, di sini kita mendapatkan bahwa ia dipermainkan oleh musuh-musuhnya yang mempermainkan dan menyumpahinya. Kita dapat melihat di Mazmur ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Ia dipermainkan oleh musuh-musuhnya. Orang-orang yang mempermainkan pun menyumpahi pemazmur. Dan yang ketiga, hal yang sangat membuat menyedihkan bahwa pemazmur hidup di padang gurun dalam puing-puing reruntuhan. Pemazmur ini merasa menjadi orang kesakitan, tercemooh, teraniaya oleh para musuh-musuhnya, serta terhina
dan terhukum. Disinilah pemazmur dapat mencoba untuk memberikan seruan doanya, mendesak Tuhan untuk mendengarkan doanya, dan meminta Tuhan untuk segera menjawab jeritan hatinya. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku. Pada hari aku tersesat, sendengkanlah telingamu kepadaku. Pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Demikianlah seruan pemazmur kepada Tuhan. Bagaimana pemazmur mengalami kehidupan dengan penderitaan, pencobaan yang begitu luar biasa itu? Tentunya dengan bangsanya di saat itu. Pada ayat yang ke-11 kita dapat menemukan bahwa penderitaan itu terjadi karena kemarahan dan kegeraman Tuhan. Oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Kita memahami kemarahan dan kegeraman Tuhan kepada bangsa Israel karena ketidaksetiaan, ketidaktaatan mereka sebagai bangsa yang suka menduahatikan Tuhan, menyelingkuhi Tuhan, menjadi bangsa yang tetap tegar tengkuk, angel dikandani. Ketidaksetiaan dan ketidaktaatan mereka harus dibayar mahal, yakni Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa lain menyerang dan menguasai bangsa Israel. Ada bangsa Amalek, Amon, Asiria, Edom, Ethiopia, Syria, hingga Babylon. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, dan Tuhan menginginkan bangsa Israel menjadi model bangsa yang taat dan setia kepada Tuhan atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan yang ada. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Bangsa Israel tetaplah menjadi bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang berulang kali jatuh dalam ketidaksetiaan dan ketidaktaatan. Sehingga Tuhan berulang kali juga mengizinkan bangsa-bangsa tersebut untuk menundukkan, menaklukkan, dan menguasai bangsa Israel. Pada teks Mazmur 102 ini, kita mengetahui bahwa bangsa Israel pada saat itu, pada zaman pembuangan atau pada zaman sesudah pembuangan, yakni kepulangan banyak orang Yahudi ke wilayah Yehuda yang dipimpin oleh Yerubabel sebelum pembangunan kembali Bait Suci pada tahun 520 sebelum Masehi. Meskipun demikian besarnya penderitaan yang harus ditanggung oleh pemazmur, ia tetap memiliki kepercayaan dan keyakinan yang besar bahwa jeritan hatinya akan didengar oleh Tuhan. Kita di sini dapat melihat ayat yang ke-13. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama-Mu tetap turun-temurun. Di sini ia meyakini bahwa Tuhan bagi pemazmur akan mendengar. Ia pemazmur pun meyakini bahwa Tuhan menyayangi dan membangun kembali Sion yang telah menjadi reruntuhan. Tuhan mendengarkan mereka yang terbuang dan tidak memandang hina doa mereka. Tuhan akan memberikan pembebasan bagi orang-orang tahanan dan orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Tetapi Tuhan tetap memandang mereka dan kerajaan Israel.
sebagaimana juga tertulis di dalam Yeremia 30 ayat yang ke-18. Pemazmur meyakini bahwa pemulihan Sion, yakni kerajaan Israel, akan membawa bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan lain untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, kakak, dan adik yang terkasih di dalam Kristus, inilah pengharapan pemazmur di tengah penderitaan, bahkan penghujung hidupnya yang telah menyadari bahwa pemulihan Sion tidak akan terwujud pada masanya, tetapi ia meyakini atas karya keselamatan Tuhan baginya dan kerajaan Israel. Tuhan akan tetap ada ketika semua binasa. Tuhan tetap sama dan tahun-tahunnya tidak berkesudahan, yang akan memberikan ketentraman bagi hamba-hambanya dan menjaga anak cucu mereka berkenan di hadapannya. Pernyataan keadaan dan ketidakberubahan Tuhan dalam teks Mazmur ini juga tertulis dalam kitab Ibrani 1 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Demikian juga ditekankan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 yang menekankan bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus akan tetap sama dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan maukah kita akan tetap bersandar kepada Tuhan ketika kita di tengah penderitaan? Apa yang kita dapat renungkan dalam teks Mazmur 102 ini? Pertama, di tengah penderitaannya, pemazmur adalah orang yang tetap memiliki keteguhan hati dan tidak putus asa atas penderitaan yang menimpanya. Sebaliknya, ia tetap menaruh kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan akan menjawab seruan doa permohonannya. Bukan hanya untuk dirinya, keselamatan dirinya, tetapi juga untuk keselamatan bangsanya, bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan yang tidak mengenal Tuhan, bahkan generasi di masa sekarang. Kedua, di tengah penderitaannya, pemazmur tetap terhubung dengan Tuhan. Ia tidak berpaling dan meninggalkan Tuhan. Ia mengerti dan mengenal Tuhan, bahwa ia akan tetap selalu ada dan tetap sama, yang kasih dan kuasanya tidak akan berkesudahan di tengah perubahan dan kebinasaan. Kita meyakini itu, bahwa Tuhan akan selalu ada dan tidak berubah kasih dan kuasanya bagi umatnya yang bersandar kepadanya. Dan yang ketiga, doa. Doa itu adalah bersifat katarsis. Doa itu menjadi pelepasan emosi yang tersimpan di dalam hati terkait dengan kejadian yang mendukakan untuk dimunculkan di dalam alam sadar kita.
melalui doa yang jujur kepada Tuhan, dengan mengungkapkan segala perasaan kita kepada Tuhan, akan membuka jalan menuju kesadaran baru bahwa kita akan hadirnya Tuhan. Tetapi tetaplah untuk berdoa dan bersandar pada Tuhan yang kekal sebagai bentuk persekutuan kita dengan Tuhan. Pada saat saya masih kecil, belum sekolah, bahkan TK pun belum, saya selalu ikut ibu saya kemanapun ia pergi, termasuk ketika beliau bekerja. Ibu saya bekerja sebagai pembantu di sebuah keluarga hamba Tuhan saat itu. Pada suatu kali, ibu saya pulang cukup larut malam, di atas pukul 22.30, karena harus mengerjakan sesuatu hal. Waktu itu hujan turun meskipun tidak deras. Seperti biasa, kami akan jalan kaki melalui jalan kampung karena lebih dekat, hanya sekitar 15 menit untuk pulang ke rumah. Kalau lewat jalan raya, bisa lebih dari 30 menit. Masa itu jalan masih tanah, berbecek, dan belum banyak lampu, serta harus melewati tempat-tempat yang dianggap angker, termasuk kuburan jabang bayi. Saya takut sekali. Jadi, pada saat pulang di malam itu, saya minta digendong belakang oleh ibu saya. Saya tidak memikirkan ibu saya apakah capek atau tidak ketika menggendong saya saat itu. Karena yang saya pikirkan, saya takut. Saya mau digendong oleh ibu saya. Dalam rintik hujan, dalam gelap malam, diiringi suara binatang malam, suasana semakin mencekam. Dalam sepanjang jalan itu, saya memeluk ibuku dengan cukup erat. Saya tidak berani toleh sana, toleh sini. Saya hanya menutup mata sepanjang jalan. Dan ketika ibu saya berkata, "Wes tekan, omah, ayo mudun," betapa senangnya hati saya. Ya, di tengah rasa takut saya yang begitu besar kala itu, saya memiliki rasa percaya dan yakin yang besar pula bahwa selama saya berada dalam gendongan ibu saya, maka saya akan baik-baik saja. Demikian juga sebesar apapun pencobaan dan penderitaan yang kita hadapi, ketika kita bersandar dan berserah kepada Tuhan, kita percaya akan mampu melewati pencobaan dan penderitaan itu. Bapak, Ibu, kakak, adik yang terkasih di dalam Kristus, saat kita menghadapi pencobaan dan penderitaan dalam hidup kita, seringkalinya sangat mudah bagi kita untuk berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dengan apa yang terjadi. Namun, melalui teks Mazmur ini, kita dapat belajar dari pemazmur bahwa Tuhan akan tetap mendengar doa dan seruan kita ketika kita sedang di dalam penderitaan. Dan Dia yang adalah Tuhan tidak berubah, yang selalu ada dalam tiap langkah kehidupan kita, akan selalu mendengar bahkan menjawab doa-doa kita. Satu hal lagi yang patut kita perlu untuk kita lakukan adalah untuk tetap bersyukur, mengingat apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, dan tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus untuk maju terus di tengah perubahan zaman dan pencobaan. Selamat menyambut tahun baru 2024.
Mari kita tetap terus bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dan selalu setia bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang kami terima pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya firman-Mu itu dapat tertanam di hati kami dan kami mampu menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati kami yang lemah, dan membangkitkan pengharapan kami. Berkatilah hidup kami agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkatilah setiap jemaat-Mu di segala tempat dan segala kondisi kehidupan mereka, agar senantiasa merindukan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Berkati hamba-Mu ini yang telah menyampaikan firman-Mu, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Tuntun dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sebagai tanda syukur kita bagi Tuhan dengan menyanyikan satu pujian, Kunaikan Syukur Padamu. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah
bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, katakan segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Di penghujung tahun ini, 31 Desember 2023, kami sungguh bersyukur dan bersukacita untuk setiap penyertaan pimpinan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan berganti bulan di tahun 2023 ini. Ada begitu banyak kisah dan cerita, baik suka maupun duka, yang datang silih berganti, yang mewarnai setiap sendi kehidupan kami. Bersyukurnya kami bahwa dalam setiap waktu dan segala kondisi, Tuhan Yesus selalu ada dan menyertai langkah kehidupan kami. Tak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Bahkan kami dalam pencobaan dan penderitaan, ataupun kami sempat untuk menjauhkan diri dari-Mu, namun tangan-Mu selalu terulur bagi kami, menarik dan memeluk kami kembali. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus, untuk setiap pengalaman dan pembelajaran yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami, melalui hal yang menyukakan maupun mendukakan kami, yang telah Tuhan Yesus izinkan untuk mendewasakan kami. Kami mensyukuri untuk setiap teguran, didikan, bahkan ajaran kecil, namun semuanya itu membuat kami semakin bersandar dan melekat hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang baik, kini kami akan memasuki tahun baru tahun 2024. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Namun Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang akan selalu memimpin, menyertai, dan melindungi kami di setiap waktu, serta perubahan dan tantangan dunia ini. Kami percaya bahwa kasih dan kuasa Tuhan Yesus yang tidak akan pernah berubah, selalu sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apabila pada tahun 2023 ini dan sebelumnya Tuhan Yesus telah menjaga dan memberkati hidup kami, maka kami percaya bahwa tahun 2024 dan demikian pada tahun-tahun berikutnya, apabila Tuhan Yesus masih memberi kesempatan kami hidup, maka Engkau pun akan menyertai kami, melindungi kami, dan memberkati kami semua. Biarlah kasih dan kuasa Tuhan Yesus akan tetap berkarya melalui hidup kami dan gereja-Mu, ya Tuhan. Jadikan kami dan gereja-Mu terang di tengah dunia yang gelap. Jadikan kami dan gereja-Mu saksi hidup untuk memberitahukan kasih-Mu yang luar biasa bagi dunia. Biarlah kemuliaan dan pemerintahan-Mu yang meraja di bumi ini hingga tercipta kehidupan yang penuh kasih, kebenaran,
keadilan, perdamaian, dan terbangun keutuhan ciptaan. Hidup dan masa depan kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau telah merancangkan kebaikan dan rancangan damai sejahtera untuk kehidupan kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Demikian doa sembah dan ucapan syukur kami. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janji Allah melalui Mazmur 102 ayat 29 mengatakan, anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Mari kita terus bersandar padanya, sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Jemaat yang terkasih, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan pulang dalam damai dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.